Di tengah ketatnya persaingan di dunia modern, salah satu karakter paling langka yang dituntut dari seorang mahasiswa akuntansi untuk menjadi calon profesional adalah suatu integritas dan kejujuran. Kita seringkali dihadapin pada masalah, berpegang teguh pada nilai agama, atau berkompromi demi angka di laporan keuangan. Halo, saya Sherin. Hari ini saya akan menjelaskan sebuah persepsi yang sering menyesatkan banyak orang. Saya akan membahas sebuah paradoks esensial, rezeki yang tenang versus laba yang menipu. Karena pada akhirnya kita harus sadar bahwa rezeki bukanlah sekedar jumlah angka di dalam rekening kita, melainkan juga rasa aman dan martabat yang terjaga karena kita tidak memiliki hutang moral kepada publik. Mari kita lihat bagaimana mereka melakukan kecurangan atau manipulasi pada laporan keuangan yang awal mulanya itu sedikit dan bermutasi menjadi penyakit yang menghancurkan sebuah organisasi. Kasus pertama, Luckin Coffee di Tiongkok 2020. Luckin Coffee adalah jaringan kedai kopi berbasis teknologi terbesar di Tiongkok. Mereka adalah primadona Wall Street yang digadang-gadang sebagai pembunuh Starbucks dengan pertumbuhan gerai tercepat di dunia. Namun di balik gemerlap itu terjadi kejahatan pada pengakuan pendapatan, di mana bagian manajemen menciptakan transaksi fiktif senilai $310 juta melalui kupon penjualan palsu yang dialirkan lewat entitas terkait. Mereka menciptakan ilusi bahwa cash flow mereka sangat kuat demi menarik investor. Begitu audit membongkar kebohongan ini, valuasi mereka hancur, saham anjlok hingga 80%, dan mereka ditendang dari bursa Nasdaq, di mana laba yang manis itu ternyata hanyalah angka hampa. Lalu kasus kedua, Olympus di Jepang 2011. Olympus adalah kebanggaan Jepang yang merupakan sebuah perusahaan raksasa berusia nyaris 1 abad yang menjadi produsen kamera legendaris dan alat medis endoskopi yang berkualitas tinggi. Reputasi global mereka nyaris tanpa cacat dan sangat dihormati. Namun, kehormatan itu rupanya palsu. Selama lebih dari 2 dekade, mereka menggunakan skema tobasi, yaitu menyembunyikan kerugian investasi masa lalu dengan memindahkannya dari neraca atau balance sheet ke entitas yang bertujuan khusus. Secara teknik, mereka memanipulasi biaya akuisisi perusahaan cangkang untuk mendapatkan markup goodwill untuk menutupi lubang triliunan rupiah. Sebagai mahasiswa akuntansi, kita belajar bahwa neraca harus mencerminkan posisi keuangan yang sebenarnya. Ketika Olympus memanipulasi itu, reputasi seabad runtuh dan jajaran direksinya berakhir di penjara. Ketiga, Efficery dari Indonesia pada tahun 2024. Efficery adalah inovasi agritech, kebanggaan nasional, penciptaan teknologi smart feeder atau pemberi pakan otomatis yang sukses menjadi startup unicorn pertama di bidang aquaculture. Namun, di ekosistem digital tersebut, tekanan untuk mempertahankan valuasi tinggi sangatlah masif. Tekanan ini memicu dugaan markup atau penggelembungan dan pendapatan dan jumlah fasilitas aset di laporan demi memuaskan venture capital. Secara akuntansi, ini adalah pelanggaran berat terhadap prinsip prudence atau kehati-hatian, yang dimana hasilnya penggelembungan ini memicu krisis kepercayaan investor yang berujung pada efisiensi, PHK massal, dan keruntuhan moral organisasinya. Sebagai manusia yang beragama, kita dituntut dalam segala keadaan untuk mampu mencerminkan nilai-nilai luhur keyakinan kita. Disinilah kita harus menguraikan esensi dari konsep Tuhan sebagai pelindung. Banyak yang berasumsi bahwa jika kita jujur akan dilindungi Tuhan, karir kita akan selalu mulus dan terbebas dari masalah. Tetapi itu semua keliru. Perlindungan Tuhan bukan berarti kita kebal dari pemecatan saat menolak memanipulasi laporan keuangan ataupun data pajak. Perlindungan Tuhan juga bukan berarti kita bebas dari tekanan atasan saat mereka meminta kita untuk menyesuaikan angka-angka dalam laporan keuangan. Tetapi perlindungan itu sejati hadir dalam bentuk terhindarnya kita dari kerisauan batin dan jeratan hukum. Saat Anda memilih integritas, Anda sedang menerima kemewahan tersebut yang bernama inner peace atau ketenangan batin. Sebagai seseorang yang setiap hari berhadapan dengan data, tata kelola, dan laporan keuangan, kita tahu betul satu hal,
Angka di atas kertas itu benda mati, ia bisa dibentuk, bisa dipoles, dan direkayasa sesuai selera pembuatnya. Tetapi nurani kita hidup. Manipulasi mungkin bisa meroketkan karir seseorang ke puncak yang terlihat megah. Tapi sadarlah, kekayaan tanpa integritas hanyalah kemiskinan yang menyamar. Hari ini, mari kita bongkar ilusi itu dan ubah persepsi kita secara radikal. Jadi, untuk kita semua, para calon pemimpin masa depan, perjalanan karir kita masih sangat panjang. Jangan pernah gadaikan inner peace dan ketenangan batin kita hanya demi bonus sesaat. Pilihlah rezeki yang tenang, karena dengan kita melakukan kebohongan atau manipulasi laporan, itu selalu akan menagih bayaran kembali kepada kita jauh lebih mahal daripada yang pernah ditawarkan. Jadi, itu saja. Sekian dan terima kasih.